Untuk vlog kali ini, saya mau membahas tentang lensa cembung dan lensa cekung. Sebelum kita masuk ke soal perhitungannya, kita harus tahu dulu syarat-syarat yang berhubungan dengan lensa cembung dan lensa cekung. Yang pertama, kalau bendanya terletak di depan lensa, artinya jarak bendanya itu bertanda positif. Jika bendanya terletak di belakang lensa, artinya S-nya itu bertanda negatif. Jika bayangannya terletak di belakang lensa, atau nama lainnya itu bisa bayangan nyata, itu X-aksennya, ya jarak bayangannya itu bertanda positif. Kalau bayangannya terletak di depan lensa atau bayangan maya, jadi X-aksennya itu bertanda negatif. Sekarang jarak fokusnya. Kalau jarak fokus lensa cembung atau lensa konvergen, itu F-nya bertanda positif. Jika fokus lensa cekung, untuk lensa cekung atau lensa divergen, F-nya bertanda negatif. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah benda dengan tinggi 3 cm diletakkan 12 cm di depan lensa konvergen, yang jarak fokusnya 4 cm. Tentukan sifat bayangan lensa tersebut. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi ini tinggi bendanya 3 cm. Jadi kita tulis H sama dengan 3 cm. Diletakkan 12 cm, artinya ini jarak bendanya S. Kita lihat dulu apakah dia di depan atau di belakang. Nah, karena dia bilang di depan lensa, artinya dia bernilai positif 12 cm. Setelah itu, jarak fokusnya artinya F. Nah, karena ini lensa konvergen atau lensa cembung, artinya fokusnya bertanda positif, artinya ini 4 cm. Pertanyaannya adalah sifat bayangan lensa. Jadi, kita mau cari sifat bayangan itu, kita harus cari S-aksennya dulu, cara bayangannya dulu. Jadi, kita cari S-aksennya dulu dengan pakai rumus 1 per F, sama dengan 1 per S tambah 1 per S-aksen. Kita masukkan, F-nya 4, S-nya 12, tambah 1 per S-aksen. Jadi 1 per S-aksen sama dengan 1/4, 1/12-nya kita pindahin, jadi minus kurang 1/12. Ini kita samain penyebutnya, 12 dikali 3, ini tetap 1. Jadi 1 per S-aksen sama dengan 2 per 12. Jadi S-aksennya itu 12 bagi 2, 6 cm. Nah, jadi sifat bayangannya, kita lihat dulu X-aksennya itu bernilai apa. Dia bernilai positif. Nah, kalau bernilai positif, artinya sifatnya nyata. Karena ini bertanda atau bernilai positif artinya dia sifatnya nyata. Nah, kalau bayangan nyata itu selalu terbalik. Setelah itu kita mau tentuin apakah dia diperkecil atau diperbesar. Kita lihat dulu. Kita bandingkan jarak bendanya dengan S-aksennya, jarak bayangannya. S-nya di sini 12 cm. S-aksennya 6 cm, artinya dia diperkecil. Setelah itu kita mau tulis letak bayangannya. Nah, karena dia positif, artinya dia di belakang. Terletak di belakang lensa. Setelah itu, B, perbesaran bayangan. Jadi M. Nah, M itu kan rumusnya ada dua. Ada H aksen per H sama dengan mutlak dari S aksen per S. Nah, untuk ini, H aksennya belum diketahui. Jadi, kita tidak bisa pakai rumus yang ini. Jadi, kita pakai rumus yang mutlak dari X aksen per S. Jadi, S aksennya 6, S-nya itu 12. Jadi, mutlak dari setengah. Nah, mutlak itu hasilnya tetap positif. Jadi, setengah kali C, mau cari tinggi bayangan. Jadi mau cari tinggi bayangan itu dari pembesaran bayangannya. Jadi M sama dengan H aksen per H. M-nya setengah, H aksennya mau kita mau cari, tinggi bayangannya 3. Jadi H aksennya itu 3 kali setengah, jadi sama dengan 1,5 cm. Untuk yang D, ditanya kekuatan lensa. Nah, untuk kekuatan lensa itu dicari dengan rumus P sama dengan 1 per F atau 100 bagi F. Nah, kapan kita pakai 1 per F, kapan kita pakai 100 per F? Kalau 1 per F itu, jika jarak fokusnya itu unitnya meter. Kalau 100 per F, jika jarak
fokusnya unitnya itu cm. Sebenarnya kalau mau pakai satu aja boleh, cuma kita harus ingat F-nya ini harus di satuan M. Nah, untuk soal ini, kita pakai 100 per F aja, karena F-nya di sini unitnya cm. Jadi, P itu sama dengan 100 per F. Jadi, 100 dibagi F-nya 4. 25 dioptri. Jadi, satuan dari kekuatan lensa itu adalah dioptri. Setelah itu, kita masuk ke soal selanjutnya. Sebuah benda diletakkan 30 cm di depan lensa cekung dengan jarak fokus 15 cm. Tentukan sifat bayangan lensa tersebut. Jadi, kita tulis dulu yang diketahuinya. Sebuah benda, jadi jarak bendanya 30 cm. Jadi, S, karena dia di depan, artinya positif. Jadi, 30 cm. Jarak fokus, artinya F. Nah, karena dia lensa cekung, artinya dia bertanda negatif. Jadi, negatif 15 cm. Nah, yang ditanya adalah sifat bayangannya. Nah, untuk cari sifat bayangan seperti yang tadi, kita cari X-aksennya dulu. Jadi, 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Jadi, 1 per negatif 15 sama dengan 1 per 30 tambah 1 per S aksennya. Jadi, 1 per S aksen sama dengan, ini kita pindahin, jadi 1 per negatif 15 kurang 1 per 30. Ini kita samain penyebutnya, 30, 30. Ini dikali 2. Ini 1. Jadi 1 per S aksen sama dengan 1 per S aksen sama dengan negatif 3 per 30. Jadi kita balikin, jadi 30 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 10 cm. Nah, untuk sifat bayangannya, kita lihat dulu cara bayangannya bertanda negatif. Nah, kalau bertanda negatif artinya sifat bayangannya maya. Maya, nah, bayangan maya itu selalu apa? Selalu tegak. Nah, setelah itu kita mau tentuin apakah dia diperkecil atau diperbesar. Kita bandingkan jarak bendanya dengan jarak bayangannya. Nah, S-nya di sini 30, setelah itu menjadi 10 cm, artinya dia diperkecil. Terus letak bayangannya di mana? Nah, karena dia negatif, artinya terletak di depan lensa. Dia terletak di depan lensa. Setelah itu, yang ditanya adalah perbesaran bayangan. Nah, untuk perbesaran bayangan, rumusnya itu kan H asem per H sama dengan S asem per S. Nah, untuk ini tinggi bayangan dan tinggi benda tidak diketahui. Jadi kita pakai rumus mutlak dari S asem per S-nya. Jadi kita masukkan S asemnya itu negatif 10, S-nya itu 30. Jadi ini sama dengan mutlak dari negatif 1/3. Nah, mutlak dari negatif itu hasilnya tetap positif, jadi 1/3 kali. Untuk C, kekuatan lensa artinya itu simbolnya P. Itu karena satuannya cm, jadi kita pakai rumus 100 per F. Nah, F-nya itu negatif 15. Ini kita sederhanain, bagi 5, jadi minus 20 per 3. Nah, satuannya dioptri. Untuk vlog kali ini, sampai sekian dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka, tolong di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.